Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Siyadatul habaib asyurafa wa sa'adatul ulama wal masyaikh al-fudala wa jami'it talabah al-ahibba'il azza rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kembali digelar multaqa dan kita semua sudah sama dengarkan pelajaran demi pelajaran yang disampaikan oleh guru-guru kita. Semoga semuanya bisa menambah ilmu pengetahuan dan wawasan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa kita doakan guru-guru kita yang berhalangan, yang sedang sakit, khususnya Kiai Haji Maksum yang baru saja menjalankan operasi, masih dirawat. Doakan agar sehat walafiat, kembali seperti semula insya Allah. Begitu juga Buya Qurtubi dan yang lainnya. Kita doakan agar guru-guru kita semua dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keberkahan. Saya hanya sedikit sambutan saja sebelum kita sholat zuhur ya ikhwan. Jadi tadi yang disampaikan terakhir oleh Habib Hanif dengan kupasan persoalan nasabnya sudah lebih dari cukup. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa para fuqaha, saudara, dari zaman ke zaman sampai hari ini sepakat bahwa penetapan nasab seseorang itu, saudara, hanya dengan syarat syuhrah dan istifadah. Itu saja sudah cukup. Itu sudah sepakat itu fuqaha dari zaman ke zaman sampai hari ini. Silakan kita buka semua kitab fikih. Nah, khusus untuk nasab ba'alwi bukan hanya sabit dengan syuhrah dan istifadah, bahkan sabitnya bi ijma'il ulama. Jadi dari zaman ke zaman semua ulama dari semua madhab, bahkan bukan hanya madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, sampai Syiahnya, Ibadiyahnya yang dari Khawarij, saudara, bahkan sampai ulama-ulama semua sepakat bahwa nasab ba'alwi itu sabit bil ijma. Jadi kalau ada yang menentang nasab ba'alwi berarti mereka mengingkari ijma. Nah, apa hukum mengingkari ijma? Saya kira para masyaikh, para ulama sudah tahu apa hukum mengingkari ijma. Karena mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya mazhab yang 4 ya ikhwan, itu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, itu menjadikan ijma menjadi salah satu sumber hukum setelah Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, jadi saya pikir itu saja sudah cukup ya ikhwan. Jadi kalau siapapun yang mencoba untuk ngorek-ngorek apalagi sampai mengingkari nasab ba'alwi, berarti mereka mengingkari ijma ulama. Nah, mudah-mudahan kita semua di sini diselamatkan oleh Allah. Jangan sampai kita keluar dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan sampai kita mengingkari ijma ulama kita. Semoga kita semua selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Nah, begitu juga saudara, dari pernyataan Ar-Rabitatul Alawiyah, bahkan sebelumnya dari pernyataan habaib-habaib ba'alwi, seperti Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur yang dengan tahqiq dari Al-Habib Dia bin Syahab, begitu juga Al-Habib Al-Attas, kitab Tajul Aras, Habib Ali bin Husain Al-Attas, saudara, dalam kitabnya, begitu juga Mufti Johor, yaitu Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad. Ini min kibar ulama di kalangan habaib, dan mereka semua mengakui bahwa Wali Songo juga merupakan marga asmatkan dari klan Ba'alwi, dan mereka juga merupakan zuriyah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya
kalau ada yang ngorek-ngorek nasab Ba'alwi, bukan hanya habaib saja nih yang di Indonesia yang dikorek, nasab Wali Songo pun juga dikorek-korek. Nah sebetulnya mereka bukan lagi menyerang habaib, tapi juga menyerang para wali Songo ya kawan. Nah karena kalau Ba'alwi dikatakan bukan habaib, berarti Wali Songo bukan habaib. Kalau Asmat kan dikatakan bukan habaib, berarti Wali Songo bukan habaib. Kalau Imam Ubaidillah bukan anak Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir yang merupakan datuk kakek moyangnya Wali Songo dan seluruh habaib di Indonesia, kalau itu diragukan, maka seluruh habaib beserta para Wali Songo semua juga diragukan ya kawan. Nah jadi ini fitnah nasab ini harus kita stop, fitnah nasab ini harus kita hentikan, jangan lagi dikembangkan ya kawan, karena bisa menjadi fitnah bagi umat Islam. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Walaupun di antara Wali Songo ada beberapa nasab yang masih diperdebatkan dengan aneka ragam sumber, tapi secara umum seperti Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Derajat, Sunan Bonang, begitu juga Sunan Gunung Jati dengan putranya Sultan Hasanuddin ya ikhwan, itu semua keluarga besar Asmat Khan. Nah Asmat Khan ini marga dari mana? Klan Ba'alwi. Jadi satu klan dengan Al-Attas, dengan As-Segaf, dengan Al-Habsyi, saudara, dengan bin Syahab, satu klan, mereka semua Ba'alwi, dan mereka semua datuknya adalah Al-Imam Ubaidillah ibnul Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir radhiyallahu ta'ala anhum. Alhamdulillah habaib sejak lama menyebar di Indonesia ini, dan mereka sudah membaur dengan bangsa Indonesia. Mereka udah nggak merasa sebagai orang asing lagi, enggak, mereka semua sudah merasa sebagai pribumi Indonesia. Kenapa? Karena ibu-ibu mereka semua orang Indonesia asli. Itu yang tidak boleh lupa. Saya punya nenek dari garis sebelah ayah Betawi. Saya punya nenek dari garis sebelah ibu itu orang Sunda, orang Bandung, Cicahem ya kawan. Nah jadi artinya kita para habaib sudah ratusan tahun datang ke Indonesia ini, ayah-ayah kita, kakek-kakek kita semua kawin dengan perempuan-perempuan Indonesia asli. Jadi kami nggak pernah merasa kalau kami ini numpang di Indonesia, enggak. Ini tanah kelahiran kami, ini tanah air kami, dan ini merupakan tanah yang wajib untuk kami berdakwah, kami bela, kami jaga supaya negeri ini penuh barokah. Insya Allah. Nah mudah-mudahan para begal-begal nasab ini diberikan taufik dan hidayah oleh Allah, agar mereka taubat, kembali ke jalan yang benar, kembali ke jalan thariqah ahli sunnah wal jamaah. Dan Allah Maha tahu kalau memang mereka sudah tertutup, tidak bisa dapat taufik dan hidayah, agar segera Allah binasakan ya kawan. Allah tunjukkan yaitu kebesarannya, dan Allah tunjukkan daripada kemuliaan dan keagungan nasab keturunan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja saya mau sampaikan. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Insya Allah kita akan ketemu lagi pada multaqa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Nah itu saja, terima kasih. Hadaniyallahu wa iyyakum ila siratikal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.